Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang lalu sudah disampaikan tentang keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hashim. Pada kesempatan ini disampaikan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdu Manaf. Seperti yang sudah kita singgung di bagian terdahulu, penanganan air minum dan penanganan makanan sepeninggal Hashim ada di tangan saudaranya Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Al-Muttalib bin Abdi Manaf adalah seorang laki-laki yang terpandang, dipatuhi dan terhormat di tengah kaumnya. Al-Muttalib bin Abdi Manaf yang dijuluki orang-orang Quraisy dengan sebutan Al-Fayyad atau Sang Dermawan, karena Al-Muttalib bin Abdi Manaf memang seorang yang dermawan. Tatkala Al-Muttalib mendengar bahwa Syaibah atau Abdul Muttalib sudah tumbuh menjadi seorang pemuda atau lebih tua lagi, maka Al-Muttalib bin Abdi Manaf mencari Abdul Muttalib atau Syaibah. Setelah keduanya saling berhadapan, kedua mata Al-Muttalib meneteskan air mata haru. Lalu dia pun memeluknya dan dia bermaksud membawanya. Namun Abdul Muttalib menolak ajakan itu, kecuali jika ibunya mengizinkan. Maka Al-Muttalib memohon kepada ibu Abdul Muttalib. Namun permohonan itu juga ditolak. Kata Al-Muttalib mengajak, sesungguhnya dia Syaibah atau dia Abdul Muttalib
akan pergi ke tengah kerajaan bapaknya dan tanah suci Allah. Akhirnya ibunya mengizinkan. Maka Abdul Muthalib dibawa ke Makkah dengan diboncengkan di atas ontanya Al-Muthalib. Sesampai di Makkah, orang-orang berkata, inilah dia Abdul Muthalib. Al-Muthalib berkata, celakalah kalian. Dia adalah anak saudaraku Hashim. Abdul Muthalib menetap di rumah Al-Muthalib hingga menjadi besar. Kemudian Al-Muthalib meninggal dunia di Yaman. Maka Abdul Muthalib menggantikan kedudukannya. Dia hidup di tengah kaumnya dan memimpin mereka seperti yang dilakukan bapak-bapaknya terdahulu. Dia mendapat kehormatan yang tinggi di tengah kaumnya, yang tidak pernah diperoleh bapak-bapaknya. Dia Abdul Muthalib dicintai kaumnya dan diagungkan. Namun Naufal ini adalah adik bapak Abdul Muthalib atau adik dari Hashim atau pamannya sendiri. Naufal sebagai paman Abdul Muthalib merebut sebagian wilayah kekuasaannya. Merebut sebagian wilayah kekuasaan Abdul Muthalib, yang membuat Abdul Muthalib marah. Maka dia Abdul Muthalib meminta dukungan kepada beberapa pemimpin Quraisy untuk menghadapi pamannya Naufal. Namun pemimpin Quraisy mengatakan, kami tidak ingin mencampuri urusan antara dirimu dan pamanmu. Maka Abdul Muthalib menulis surat yang ditujukan kepada paman-paman dari pihak ibunya, Bani An-Najjar. Surat itu berisi beberapa syair yang intinya meminta pertolongan kepada mereka. Salah seorang pamannya yang bernama Abu Sa'ad bin Adi membawa 80 pasukan berkuda, lalu singgah di pinggiran Makkah. Abdul Muthalib menemui pamannya di sana dan berkata, mari singgah ke rumahku wahai paman. Tidak, demi Allah, kecuali setelah aku bertemu Naufal, kata pamannya. Lalu Abu Sa'ad mencari Naufal. Abu Sa'ad, paman Abdul Muthalib dari pihak ibu,
Naufal paman Abdul Muthalib dari pihak bapak. Abu Sa'ad mencari Naufal yang telah mengambil sebagian kekuasaan Abdul Muthalib. Saat dia mencari Naufal, saat itu Naufal sedang duduk di Hijr Ismail bersama beberapa pemuka Quraisy. Abu Sa'ad langsung menghunus pedang dan berkata, "Demi penguasa Ka'bah, jika engkau tidak mengembalikan wilayah kekuasaan anak saudariku, maka aku akan menebaskan pedang ini ke batang lehermu." "Aku sudah mengembalikannya," kata Naufal. Pengembalian ini dipersaksikan para pemuka Quraisy. Baru setelah itu Abu Sa'ad mau singgah di rumah Abdul Muthalib dan menetap di sana selama 3 hari. Setelah itu Abu Sa'ad melaksanakan umroh lalu pulang ke Madinah. Melihat perkembangan ini, Naufal paman Abdul Muthalib dari pihak bapak tadi mengadakan perjanjian persahabatan dengan Bani Abdi Syams bin Abdi Manaf. Untuk apa? Untuk menghadapi Bani Hashim. Bani Khuza'ah yang melihat dukungan Bani Najjar terhadap Abdul Muthalib, maka mereka berkata, "Kami juga melahirkannya sebagaimana kalian telah melahirkannya. Oleh karena itu, kami juga lebih berhak mendukungnya." Hal ini bisa dimaklumi karena ibu Abdi Manaf berasal dari keturunan mereka. Maka mereka memasuki Darun Nadwah dan mengikat perjanjian persahabatan dengan Bani Hashim untuk menghadapi Bani Abdi Syam yang sudah bersekutu dengan Naufal. Perjanjian persahabatan inilah yang kemudian menjadi sebab penaklukan Makkah sebagaimana yang akan kita bahas di bagian mendatang insya-Allah. Di antara peristiwa penting yang terjadi di Baitul Haram semasa Abdul Muthalib adalah penggalian sumur Zam-Zam dan peristiwa pasukan gajah. Ceritanya secara ringkas dari peristiwa pertama. Pada awal mulanya Abdul Muthalib bermimpi disuruh menggali lagi sumur Zam-Zam dan mencari tempatnya. Maka dia pun melaksanakan perintah dalam mimpi itu. Ternyata di dalamnya Abdul Muthalib mendapatkan berbagai benda berharga yang dulu pernah dipendam orang-orang Jurhum tatkala sedang berkuasa. Benda-benda itu berupa beberapa buah pedang, baju perang, dan 2 pangkal pelana yang semuanya terbuat dari emas. Kemudian Abdul Muthalib menjadikan pedang-pedang itu sebagai pintu Ka'bah dan memasang 2 buah pangkal pelana di pintu Ka'bah. Abdul Muthalib tetap menangani urusan air minum dari Zam-Zam bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji.
Tatkala sumur Zam-Zam itu ditemukan kembali oleh Abdul Muthalib, maka orang-orang Quraisy ingin ikut campur tangan menangani air Zam-Zam. Mereka berkata, kami ingin bersekutu. Tidak bisa. Ini adalah urusan yang secara khusus ada di tanganku, kata Abdul Muthalib. Dia tidak mau menyerahkan begitu saja masalah ini kepada mereka, kecuali setelah menyerahkan keputusan kepada seorang dukun wanita dari Bani Sa'ad. Mereka tidak akan pulang kecuali setelah Allah menunjukkan jalan bahwa Abdul Muthalib lah yang memang berhak menangani Zam-Zam. Pada saat itu pula Abdul Muthalib bernazar, jika Allah memberinya 10 anak laki-laki dan setelah mereka besar dia tidak lagi mempunyai anak, maka dia akan mengorbankan atau menyembelih salah seorang di antara mereka di hadapan Ka'bah. Penjelasan berikutnya tentang ini insya Allah akan dipaparkan setelah ini. Ini ringkasan kisah pertama. Kemudian ada lagi ringkasan kisah yang kedua, bahwa Abrahah As-Sabbah Al-Habsyi, gubernur yang berkuasa di Yaman dari Najas, membangun sebuah gereja yang sangat besar di San'a. Karena dia melihat bangsa Arab yang melaksanakan haji di Ka'bah. Dengan adanya gereja yang sangat besar itu, dia menginginkan untuk mengalihkan pusat kegiatan haji ke sana. Seseorang dari Bani Kinanah mendengar niat Abraha ini, maka selagi tengah malam dan dengan cara mengendap-endap, dia masuk ke dalam gereja dan melumurkan kotoran ke pusat kiblatnya. Tentu saja Abraha amat murka setelah mengetahui hal ini. Dengan membawa segelar pasukan yang jumlahnya mencapai 60.000 prajurit, dia menuju Ka'bah untuk menghancurkannya. Untuk kendaraannya, dia memilih seekor gajah yang paling besar, di samping 9 atau 13 ekor gajah yang lain di tengah pasukannya. Sesampai di dekat Makkah, Abraha mempersiapkan pasukannya dan gajahnya, siap untuk menginvasi Makkah. Setibanya di Wadi Mahsar, yaitu antara Musdalifah dan Mina, tiba-tiba gajahnya menderum dan tak mau bangkit lagi mendekati Ka'bah. Setiap kali mereka mengalihkan ke arah selatan, utara, timur, atau barat yang berlawanan dengan arah Ka'bah, gajah itu mau berdiri dan hendak lari. Namun jika dialihkan ke arah Ka'bah lagi, maka dia pun menderum. Tatkala keadaan mereka seperti itulah, Allah mengirimkan burung-burung ababil di atas mereka, lalu menjatuhkan batu-batu dari tanah yang panas, sehingga mereka tak ubahnya daun-daun yang dimakan ulat. Burung-burung itu menyerupai qatatif dan balsan. Setiap burung membawa 3 biji batu yang dipatuknya
dan 2 batu di kedua kakinya, yang besarnya seperti biji kacang. Batu-batu itu tidak menimpa salah seorang di antara mereka, melainkan sendi-sendi tulangnya terlepas dan tak lama kemudian dia pun mati. Tidak semuanya terkena batu-batu itu. Akhirnya mereka serabutan melarikan diri, sebagian menabrak sebagian yang lain, hingga banyak yang jatuh terinjak-injak dan mereka mati berserakan. Tentang Abraha sendiri, Allah mengirim penyakit kepadanya, sehingga sendi-sendi tulangnya terlepas sendiri-sendiri. Setibanya di San'a, Abraha tak ubahnya anak burung. Dadanya terbelah hingga menampakkan jantungnya, lalu dia pun mati. Sementara saat itu orang-orang Quraisy berpencar-pencar mencari beberapa kelompok dan mengungsi ke atas gunung karena takut terhadap invasi pasukan Abraha. Setelah pasukan Abraham mengalami kejadian seperti itu, mereka pun kembali lagi ke rumah dalam keadaan selamat dan aman. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram, 50 atau 55 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau tepatnya pada akhir bulan Februari atau awal bulan Maret 571 Masehi. Peristiwa ini merupakan prolog yang dibukakan Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan baitnya. Sebab selagi pandangan kita terarah ke Baitul Maqdis, maka kita akan melihat musuh-musuh Allah yang musyrik menguasai kiblat ini. Sekalipun rakyatnya orang-orang muslim, seperti peristiwa Bahtanasar pada tahun 587 sebelum Masehi dan orang-orang Romawi pada tahun 70 Masehi. Tetapi Ka'bah tidak pernah dikuasai orang-orang Nasrani yang saat itu mereka disebut orang-orang Muslim, sekalipun penduduknya orang-orang musyrik. Kabar tentang peristiwa ini cepat menjalar ke wilayah-wilayah yang sudah maju pada zaman itu. Habasyah saat itu mempunyai hubungan yang kuat dengan bangsa Romawi. Sementara bangsa Persia juga masih memiliki akar yang kuat. Mereka selalu mengintip apapun yang dilakukan bangsa Romawi dan sekutu-sekutunya. Oleh karena itu, orang-orang Persia segera pergi ke Yaman setelah peristiwa itu. Dua pemerintahan ini, Persia dan Romawi, merupakan dua kekuatan yang maju, yang beradab di dunia saat itu. Maka peristiwa ini langsung mengalihkan perhatian dunia dan sekaligus menunjukkan kemuliaan Baitullah Ka'bah yang telah dipilih Allah untuk sebuah pensucian. Jadi, jika ada di antara penduduknya yang bangkit menyatakan nubuwah, maka itu merupakan inti yang dituntut dari peristiwa ini, dan sekaligus merupakan penafsiran dari hikmah yang tersembunyi. Mengapa ada pertolongan dari Allah? Orang-orang musyrik yang berhadapan dengan orang-orang yang memiliki iman, yang semuanya berjalan tanpa bisa dijangkau alam kausalitas. Abdul Muthalib mempunyai 10 anak laki-laki. Anak pertama Al-Haris, anak kedua Az-Zubair, anak ketiga Abu Talib,
anak keempat Abdullah, anak kelima Hamzah, anak keenam Abu Lahab, anak ketujuh Al-Ghaidaq, anak kedelapan Al-Muqawwim, anak kesembilan Saffar, dan anak ke-10 Al-Abbas. Ada yang berpendapat anaknya ada 11, yaitu ditambah Qatsam. Ada pula yang berpendapat anaknya ada 13. Mereka yang berpendapat seperti ini menambahkan Abdul Ka'bah dan Hajlah. Ada yang berpendapat Abdul Ka'bah adalah Al-Muqawwim dan Hajlah adalah Al-Ghaidah. Sementara itu, tak seorang di antara anak-anaknya yang bernama Qatsam. Sedangkan anak putrinya ada 6. Ummul Hakim atau Al-Bayda, Barrah, Atikah, Safiyah, Arwa, dan Uwaimah. Inilah singkatnya tentang keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abdu Manaf. Berikutnya insyaallah akan datang akan kita bicarakan tentang ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Abdullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.